Dugaan korupsi proyek laptop pendidikan kembali mengguncang publik. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim diperiksa hampir 12 jam oleh Kejaksaan Agung terkait proyek Chromebook senilai 9,98 triliun rupiah. Apakah Nadiem terlibat? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek ini? Senin 23 Juni 2025, Nadiem Makarim mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ia diperiksa sebagai saksi utama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Pemeriksaan berlangsung selama 11 jam 48 menit. Usai diperiksa, Nadiem hanya membacakan pernyataan singkat tanpa menjawab satu pun pertanyaan wartawan. Proyek ini diluncurkan sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan nasional. Total anggaran mencapai 9,98 triliun rupiah, terdiri dari 3,58 triliun rupiah bantuan TIK 2020 hingga 2022 dan 6,39 triliun rupiah dari dana alokasi khusus. Namun, laporan awal menyebut bahwa pada 2018 hingga 2019 uji coba 1000 Chromebook oleh Pustekom justru menemukan kendala besar dari ketergantungan koneksi internet hingga spesifikasi teknis yang tidak cocok. Dokumen buku putih tim teknis saat itu justru merekomendasikan sistem operasi Windows, bukan Chrome OS. Tapi dalam praktiknya proyek justru digiring ke penggunaan Chromebook. Ada dugaan permufakatan jahat untuk mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian pro Chromebook. Permendikbud nomor 5 tahun 2021 bahkan mensyaratkan OS Chrome sebagai standar minimum. Dalam proses penyidikan, sejumlah nama dekat Nadiem disebut ex-staf khusus Juristan, Fiona Handayani, dan Ibrahim Arif. Juristan bahkan disebut pernah meminta fee 30% kepada Google dalam proyek ini. Pertemuan kunci diduga terjadi pada 6 Mei 2020, di mana Juris dan Fiona hadir membahas spesifikasi Chromebook bersama Nadiem. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan pentingnya pemeriksaan Nadiem untuk menggali fungsi pengawasan menteri terhadap proyek ini. Apakah Nadiem benar-benar tidak tahu apa-apa? Atau justru tahu dan membiarkan? Inilah yang sedang didalami oleh penyidik Jampitsus. Proyek digitalisasi pendidikan adalah upaya penting untuk menyetarakan akses belajar. Tapi bila proyek sebesar ini diwarnai praktik curang, maka kepercayaan publik hancur. Kita berbicara soal masa depan jutaan anak Indonesia. Jika laptop yang dipaksakan justru tidak bisa digunakan optimal, maka kerugiannya bukan hanya anggaran, tapi kualitas pendidikan itu sendiri. Pemeriksaan ini baru permulaan. Kejagung menyatakan kasus ini akan terus dikembangkan. Jika ditemukan bukti kuat, status saksi bisa berubah kapan saja. Apakah Nadiem Makarim hanya korban sistem atau pemain utama di balik proyek Chromebook? Waktu akan menjawab.